Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefarin Murniastuti. Saya dari Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Setiami. Hari ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Konsep organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Organisasi adalah wadah kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, koordinasi, dan kontrol terhadap segala sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah penanggung jawab berlangsungnya organisasi dan bertindak untuk mengarahkan, membimbing, memotivasi, dan membangun komunikasi. Pemahaman tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu terapan kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memotivasi, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pemimpin terdiri dari dua, formal dan informal. Formal itu maksudnya adalah ditunjuk berdasarkan SK pengangkatan untuk memangku jabatan tertentu. Kemudian, teori tentang kepemimpinan. Teori pertama adalah teori genesis. Artinya, pemimpin itu tidak dibuat, alami, sudah ada sejak lahir. Kemudian, kedua adalah teori sosial. Artinya, pemimpin tidak lahir begitu saja, tetapi harus disiapkan, dibentuk, mulai dari pendidikan hingga kemauan dari diri sendiri. Yang ketiga adalah teori ekologis. Maksudnya adalah perpaduan antara genesis dan sosial. Kepemimpinan itu sudah ada sejak lahir dan kemudian dibentuk melalui pendidikan. Pemimpin harus memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah kapasitas. Artinya dia harus cerdas, waspada, kemampuan bicara, berkemampuan menilai. Kedua, prestasi, artinya harus mempunyai gelar, ilmu pengetahuan, ataupun olahraga. Ketiga, tanggung jawab, mandiri, inisiatif, tekun, ulet, dan lain-lain. Keempat, partisipasi, artinya dia aktif, mampu bergerak, bekerja sama, menyesuaikan diri. Yang kelima, status, artinya mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Konsekuensi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yaitu pertama harus berani mengambil keputusan sendiri, tegas dan tepat. Yang kedua, seorang pemimpin itu menerima resiko yang diterima. Ketiga, berani menerima tanggung jawab sendiri. Kemudian, ruang lingkup kepemimpinan. Kepemimpinan itu melibatkan bawahan, pembagian kekuasaan, artinya power seorang pemimpin itu lebih besar daripada yang dipimpin. Fungsi pemimpin. Yang pertama, memprakarsai struktur organisasi. Yang kedua, menjaga adanya koordinasi dan integrasi. Yang ketiga, merumuskan tujuan institusional. Yang keempat, mengatasi pertentangan yang ada di dalam internal. Yang kelima, mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan, dan penyempurnaan organisasi. Sejarah kepemimpinan. Awalnya, orang berpendapat kepemimpinan itu tidak dapat dipelajari, artinya bakat dari lahir. Tetapi dalam perkembangan zaman, kepemimpinan itu berkembang dengan pertumbuhan manajemen ilmiah. Dan pada abad ke-20, berkembanglah menjadi adanya ilmu kepemimpinan. Cukup untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!